baris gitu Bu ya, kegiatan misalnya sama nanti di baris yang berbeda gitu. Nah kita lihat yang di nomor 1 itu kegiatan kemahasiswaan. Sebelah kanan itu Bu yang Excelnya. Nah itu ada tujuannya. Nah ini tujuan ini mengikuti target dan sasaran dari IKU Bu. Atau kalaupun tidak di IKU melalui skor 4 dari borang akreditasi. Itu yang merumuskan tujuannya. Nah kemudian kode risiko ini kami desain sendiri Bu. 1 itu artinya kegiatan pertama, kegiatan 1. A itu pernyataan risiko yang pertama. Jadi kalau ada 2 bisa B, C dan seterusnya. Nah itu ada kode 1 lagi di ujungnya, itu kami kodekan. 1 ini maksudnya risiko ini, potensi risiko ini sudah berulang. Maksudnya yang sebelumnya juga sudah ada, diangkat lagi di tahun berikutnya. Kalau dia baru ditemukan 0 kita kasih kode Bu. Jadi itu nomenklatur untuk pengodean risiko. Lalu pernyataan risiko ini karena tadi tujuannya kembali ke tujuan, mundur lagi sedikit, ini buku. Ya, itu kan terlaksananya tracer study, terlaksananya serapan lulusan, terselenggaranya kegiatan HMJ, prestasi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional, kemudian tercapainya mahasiswa lulus. Nah ini Mas Andre, apakah betul ini sudah dipastikan ini soalnya ini sama semua tujuannya? Setahu saya sudah pernah kita dampingi kemarin tidak seperti ini. Kalau tracer study ya tracer study aja, itu nggak usah ada serapan lulusan HMJ. Itu sama semua sampai ke bawah itu. Mungkin ada yang belum diedit mungkin ya. Ini Oh, berarti itu tujuannya hanya satu ya, Mbak ya? iya. Ya nanti kita tanya ini dulu ya. Maksud saya konfirmasi dulu ini sudah betul menambahkannya seperti ini menurut apa kesepakatan di sana? Iya, kemarin terakhir kesepakatan bersamanya kayak gitu, Mbak. Betul ya. Oke, nanti Oh, kita benar salahnya kita minta pendapat Ibu Ivelda nanti. iya, Mbak. Oke. Ke sebelahnya lagi ke kolom nomor 6. Nah, ini sebab Bu, sebabnya beberapa alumni tidak mengisi link tracer study sehingga potensi tracer study tidak optimal. Kemudian jenis kegiatan ini kontrol, kemudian uraian dampaknya ke kanan lagi, geser lagi, ya. Rendahnya nilai akreditasi kriteria 3 dan pengendalian yang ada. Maksudnya ya sebelumnya Bu, ini di kolomnya sebelumnya sudah ada pengendalian, tapi inilah bentuknya informasi. Lalu desain pengendalian ini apakah efektif tidak efektif? Ternyata kita lihat di kolom selanjutnya itu desainnya ada, itu ada berarti pengendalian sebelumnya. Kembali ke kanan lagi Safari, ke kanan. Ya, lagi. Nah, itu ternyata kalau dilihat metode pengendalian sebelumnya efektif, Bu. Dianalisis tingkat risikonya untuk probabilitas itu pada level 1, dampaknya pada level 2, sehingga tingkat risikonya 2 dan pada peringkat sangat rendah. Nah, ini saya contohkan 1 ini, nanti kembali ke Mas Andre. Nah, selanjutnya Bu, di sini dengan waktu yang sama juga diisikan bagaimana rencana tindak lanjut kalau kita sebut mitigasinya. Ini masih inherent semua Bu. Nah, itu di kolom sebelah tabel Excel sebelah kiri itu tadi potensi tracer study tidak optimal, kemudian rencana tindak lanjutnya atau mitigasinya,
Sosialisasi pengisian tracer study melalui sosial media, berarti masih dipakai yang lama, Bu. Ke kanan lagi. Waktunya di Januari sampai Juni 2023 ini harus diselesaikan. Buktinya nanti diuploadkan di aplikasi, nanti akan terlihat nanti dia berubah jadi ada atau file tulisannya. Lalu realisasi hasil di sebelahnya. Ini kalau memang sudah dilakukan, terlaksana, atau masih dalam proses dan seterusnya nanti diisi oleh pemilik risiko di Prodi. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya berikan masukan kepada Ibu, bukan masukan, saya sampaikan terkait dengan yang kami buat di aplikasi Menris. Nah, mohon arahannya, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Tari, terima kasih Pak Andre sudah mau share screen-nya, ya, nge-share apanya dokumen registernya. Oke. Pertama, risiko itu dia berkenaan dengan tujuan kita yang sejatinya mungkin kita bahasnya adalah visi misi atau tujuan organisasi. Kemudian tujuan itu apa program? Contoh, programnya pelaksanaan tracer study. Saya mungkin menganggap ini tidak tujuan kegiatan. Mungkin tujuan kegiatannya itu adalah kalau di penjaminan mutu mungkin tujuannya adalah meningkatkan akreditasi atau apa gitu ya, tujuan utamanya. Kemudian program kerjanya apa? Kita melaksanakan tracer study. Jadi sejatinya kita perguruan tinggi itu perlu dulu menetapkan tujuan. Jangan tujuan program tapi tujuan organisasi. Nah, dengan tujuan organisasi yang sudah kita ketahui, di sanalah kita akan menurunkan program kerja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin akreditasinya A, unggul misalnya ya, Bapak Ibu sudah harus mengurai apa yang harus kita lakukan demi unggul. Contoh satu, melaksanakan tracer study. Tracer study yang dikatakan unggul dalam akreditasi itu berapa persen terlacak misalnya. Kemudian berapa persen mereka diterima bekerja sesuai dengan bidangnya misalnya ya. Itu artinya tujuan spesifik dari program kerja kita. Tapi program kerjanya mana? Itu adalah melaksanakan tracer study. Nah, maka akan sangat tepat kalau kita membuatnya per satu-satu kegiatan. Karena ini adalah template-nya template-nya Kemenkes. Tidak perlu kita rubah, tapi kita berikan pemahaman. Jadi Bapak Ibu, di tujuan kegiatan ini boleh saja kita berikan tanda kurung, misalnya ya, program kerja misalnya. Jadi antara tujuan dengan program kerja kita ini gunanya untuk apa? Mencapai tujuan, taruhlah begitu. Jadi akan lebih gampang isinya. Ya. Iya. Jadi yang kegiatan itu kita buat saja program kerja kita ya, Bu ya. Iya, benar. Mungkin Mas Andre bisa langsung diedit aja di ininya ya, supaya nanti nggak lupa gitu. Berarti yang di tujuan ini melakukan tracer study ya Ibu ya? Iya Pak. Yang kalau di Excel sebelah kanannya saya ini, tujuan kegiatan itu kita mungkin garis miring itu adalah program kerja. Jadi artinya apa? Mungkin ini penanggung jawabnya kalau tracer study mungkin bidang 3 atau penjaminan mutu. Saya nggak tahu di Poltekkes siapa penanggung jawab tracer study. Nanti kita harus menyertakan penanggung jawabnya di bagian ujung harusnya. Ya, jadi tadi saya udah nengok di bagian ujung yang tabel sebelah ini tadi, itu ada. Nah, pemilik resikonya. Boleh nanti ditambah satu kolom lagi, Bu. Pemilik resikonya, kemudian sebelahnya itu divisi apa gitu ya. Jadi akan lebih jelas. Nanti divisi yang bersangkutan nggak akan lagi bingung ini risiko siapa gitu ya. Nah, itu. Jadi pertama kita bikinkan tujuan atau garis miringnya program kerja. Nah, risk management dia menganalisis program kerja per program. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti
per satu kegiatan itu satu barisnya, satu analisis risikonya. Nah, artinya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu adanya di baris selanjutnya. Bagaikan mungkin ada nih di sebelah kanan ini, monitoring dan evaluasinya itu per program. Tapi di sini 5 program dibikinkan dalam satu baris. Jadi mungkin agak lebih mudah kita buatkan program kegiatannya itu atau tujuan kegiatannya itu per satu kegiatan. Nah, jadi itu sudah lebih simpel. Nah, itu yang pertama. Jadi mungkin kalau kita analisis yang pertama, program kerja yang pertama adalah melakukan tracer study, ya, Bapak Ibu izin sebentar saja. Ada yang baru, Mas? Oh, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, dari BNSP jadi harus saya angkat. Ini untuk Bu Tari dan Bu Leni berarti. Ada form yang disuruh ngisi tentang kepemilikan sertifikatnya. Sudah digunakan atau belum kemampuan risk manajemennya gitu. Jadi pernyataan pemegang sertifikat udah dikirim nanti saya share. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Jadi yang nomor 1 program kerjanya adalah melakukan tracer study. Nah, kemudian kita ke sebelahnya. Kode risiko boleh mengikut ya Bapak Ibu, tidak ada kewajiban seperti apa, yang pasti organisasi paham. Ya, mungkin ada saran saya untuk Bapak Ibu semuanya. Sekarang kan di sini bikinnya 1A1 misalnya ya. Nanti di unit lain nanti jangan-jangan bikinnya 1A1 juga. Nah, tidak boleh. Nanti kalau sama-sama muncul 1A1, pertanyaannya ini punya siapa? 1A1 punya siapa? Jadi silahkan bikin kode risiko itu mungkin dengan membubuhkan nama unit. Misalnya Ibu di unit penjaminan mutu atau mungkin di prodi lah, prodi apa misalnya, prodi gigi misalnya. Ibu tinggal aja bikin aja misalnya ya inisialnya. Nah, kemudian satunya di belakang itu boleh sama, tapi yang di depannya ini itu kata kunci. Kata kunci agar kita tahu, karena nanti ini kan risk registernya dikolek, dikumpulkan dalam satu program, nanti muncul seluruh risiko dari program dari organisasi ini muncul dalam program. Nanti muncul 1A1, ada lagi 1A1, ada lagi 1A1 lagi. Pertanyaannya 1A1 siapa gitu ya. Bingung kita nanti. Nah, maka dengan adanya kode risiko yang mungkin menjadi ciri khas
unit tertentu, silakan nanti di sini dibagi, mungkin melalui risk manager nanti bisa mengkoordinasikan untuk kode risiko yang baru ya Bu ya, agar nanti tidak bingung juga, nanti Pak Direkturnya jadi bingung, ini 1A1 semua, rupanya 1A1-nya di program ini, rupanya 1A1-nya beda lagi. Mungkin di bagian ULP nanti yang sama sekali nggak bersentuhan dengan pendidikan, mungkin bagi mereka 1A1 juga. Pas muncul 1A1 itu di matrik risiko itu kan munculnya cuman kode. Nah, kode doang. Jadi kalau kita tidak memberikan ciri khas, nah nanti pasti akan kewalahan nanti untuk menentukan ini risiko milik siapa. Nah, itu untuk kode risiko. Nah, kemudian pernyataan risiko. Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, pernyataan risiko ini dia sebetulnya boleh positif, boleh negatif. Tergantung organisasi kita memandang itu adalah hal yang positif atau hal yang negatif. Tapi kebanyakan orang mendokumentasikan risiko itu cenderung yang negatif. Mereka malas nyari yang positif. Tapi bagi organisasi, bagi perusahaan, mereka punya pemikiran terbalik dari kita. Mereka bilang begini, Bu, mereka juga menganggap risiko itu mestinya negatif semua gitu ya. Karena kalau nanti yang positif, orang hanya mencarikan yang baik-baik saja. Justru bagi saya itu adalah sesuatu kelebihan. Jadi ketika kita mampu menganalisis dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif, kita bisa combine. Ada sisi positif untuk menutupi sisi negatifnya. Nah ini, jadi pernyataan risiko kita, Bapak Ibu boleh positif, boleh negatif. Kebetulan yang tayang di sini adalah negatif. Potensi tracer study tidak optimal. Oke, itu sesuai dengan program yang pertama tadi ya Ibu. Pelaksanaan tracer study tadi ya. Kemudian apa penyebabnya? Apakah ia beberapa alumni tidak mengisi link tracer study itu yang dikatakan menjadi penyebab tidak optimal? Sementara Bapak Ibu perlu mengkaji. Tracer study itu poinnya banyak ya, karena saya penjamin mutu juga Bapak Ibu. Di tracer study itu poinnya banyak. Contoh, mahasiswa bekerja 0 sampai 6 bulan. Mahasiswa bekerja di atas 6 bulan. Mahasiswa bekerja di atas 1 tahun. Kemudian ada mahasiswa bekerja tidak sesuai dengan profesinya. Ya, artinya apa? Itu bisa jadi akar penyebab mereka tidak ngisi. Kenapa? Mungkin mereka lagi tidak bekerja sesuai dengan profesi, jadinya malu ngisi. Nah, itu kan perlu kita tahu pembinaannya seperti apa. Jadi kita boleh membuat sebanyak mungkin penyebab tracer study kita itu tidak maksimal. Jadi sedapat mungkin, Bapak Ibu sudah memanfaatkan grup alumni belum? Ada grup alumni tidak? Jadi boleh jadi saja penyebabnya boleh mereka tidak mengisi link tracer study, tapi kita lihat dulu dari macam-macam penyebabnya itu. Salah satunya mungkin tidak mengisi link tracer study. Kedua, mereka memang belum bekerja misalnya. Jadi mereka malas ngisi misalnya. Itu kan hal-hal yang mungkin saja menjadi penyebab mereka tidak mengisi. Nah, jadi kita sampai menggali sebab itu ke akar-akarnya. Apa saja yang buat orang tidak mau ngisi tracer study? Jadi Bapak Ibu sudah tahu nih, bawakan ke diri sendiri. Saya malas ngisi tracer study kenapa? Saya dosen ekonomi misalnya, terus ujung-ujungnya saya jadi pengajar SD misalnya. Banyak ya Bapak Ibu alumni saya, banyak mahasiswa saya, terus tiba-tiba pas saya sekolahkan anak saya ke SDIT gitu ya, sekolah Islam terpadu, kemudian lah kok mahasiswa saya ngajar di sini? Tidak sesuai. Jadi ketika disuruh ngisi link tracer study, tidaklah pun tidak enak, nanti pekerjaan saya tidak sesuai. Nah kalau tidak sesuai itu kan memang menjadi pengaruh untuk apa? Untuk penilaian akreditasi. Kemudian persentase yang terlacak dengan tidak terlacak, ini kita harus ini membuatkan itu boleh jadi. Boleh apakah memang ketidaksesuaian ini menjadi penyebab mereka tidak mengisi, kan boleh jadi saja. Jadi Bapak Ibu boleh kok tanyakan, ketemu mahasiswa kita yang dikasih linknya, boleh jadi saja Bapak Ibu ya, link tracer study itu dia panjang berlembar-lembar. Nggak tahu di sini. Saya melihat ada sekitar 4 halaman
yang terdiri dari lebih kurang 20 poin yang harus mereka isi. Pertama terkait dengan kompetensi, apakah pelajaran yang Anda dapat itu bisa dimanfaatkan untuk lapangan. Ada 20 pertanyaan. Di lembar berikutnya ada lagi 20 pertanyaan. Jadi poin-poin intinya itu ada cukup banyak pertanyaan. Jangan-jangan mereka nggak mau ngisi link itu karena ribet. Saya nggak mau ribet katanya. Itu kan, mereka tahu linknya gitu, tapi nggak mau ngisi. Kenapa nggak mau ngisi? Repot katanya. Ya. Saya WA aja lah Pak, saya udah kerja, saya WA aja lah Pak, saya udah kerja di sini, selesai kan gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu menjadi pelaku untuk tahu apa sebabnya. Ya, itu pada intinya Bapak Ibu. Maka kalau kita tidak bisa menjadi pelaku, maka bertanyalah. Gimana caranya bertanya? Itulah risk management, bicara komunikasi dan konsultasi. Tanyakan ke mahasiswa. Ini link saya kasih. Kamu mau nggak ngisi? Mereka buka. Apa nih Pak? Kok panjang banget? Oh enggak Pak, saya nggak mau yang repot. Misal. Berarti satu penyebabnya. Ternyata link kita panjang. Iya, berarti sebab yang ini kurang tepat ya Bu ya. Karena ini belum menjawab akar penyebabnya ya. Diuraikan lagi Ya, lebih banyak. berarti dicari tahu lagi kenapa tidak mengisi link. Apakah karena kuesioner terlalu panjang, itu berarti penyebab ya Bu ya. Benar. Atau ini Bu, kata Ibu Evelda tadi, alumni malu mengisi karena pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang ilmu. Ya, baik Bu. Atau mungkin juga ada lagi yang tadi belum adanya grup ini ya Bu ya, grup alumni belum ada ya, gitu ya. berarti itu yang menyebabkan ada. tidak mengisi linknya. Iya, nah jadi kita bisa menganalisis sedemikian rupa ya Bapak Ibu. Sebetulnya akar penyebab itu bahasa-bahasa sederhana yang dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang kita, karena kita orang pendidik ya bahasanya setinggi langit gitu. Bahasanya udah jauh ke depan. Padahal yang kita butuhkan tuh yang dekat-dekat dengan kita. Nah, bawakan ke diri kita, buka linknya. Iya, gimana mau ngisinya Pak? Orang grup alumni aja nggak ada, misalnya gitu ya. Jadi kalau belum, jadi kalau kita menemukan akar penyebabnya, Bapak Ibu dapat 1 sampai 5, misalnya contoh, mereka nggak mau ngisi link, oke lah. Tapi ada beberapa lagi yang diuraikan, linknya terlalu panjang, mereka belum bekerja, atau mereka belum bekerja sesuai dengan profesinya. Maka di bagian sebelahnya, solusi atau rencana penanganannya, boleh di yang ini ya. Nah, maka di bagian, uraian dampak, Bapak Ibu boleh lihat di sini, uraian dampak. Makanya kita perlu di Permen Kes nomor 25 itu memang rata-rata hanya mengungkap dampak kualitatif. Maka dampak kualitatif boleh dibuatkan tapi tetap ada panduannya. Ya Ibu ya, panduan di sini dampak kualitatif yang dibuatkan mungkin terhadap akreditas, mungkin terhadap reputasi, mungkin terhadap apa saja ya, terhadap sasaran program kita. Jadi kita boleh nambah dampaknya. Dampak terhadap program kerja. Boleh saja nanti dampaknya disitu dibikin agak 5 berapa yang kualitatif. Misalnya nilai akreditasi tidak mencapai nilai maksimum. Itu di bagian akreditasi. Di program kerja, di Rensra mungkin bisa jadi di Rensra tidak tercapai secara maksimal. Bisa jadi dampak-dampak karena dia hanya diminta kualitatif, itu lebih enak kita munculkan dampak-dampak yang kita analisis. Jadi nanti Bu, ketika ini dibaca Pak Rektor, Pak Direktur akan tahu kalau ini nggak dijalankan Pak, lihat nih Pak 10 dampaknya Pak. Penjaminan mutu nggak terlaksana. Kalau penjaminan mutu tidak terlaksana Pak, nanti reputasi kita buruk. Kalau reputasi kita buruk, orang nggak mau masuk ke kampus kita Pak. Nah itu. Jadi itu jadi dasar pengambilan kebijakan. Oh, satu kegiatan ini berdampak 10 pada organisasi. Maka kalau ini tidak terlaksana, oke, saya akan perbaiki ini. Nah, gitu jadinya kebijakan kita. Dampak kualitatif. Jadi, ya, nanti langsung diketikkan aja biar nggak lupa. Dampak tadi sebaiknya selain dampak yang sudah dituliskan di atas, ditambahkan lagi mungkin garis miring atau koma, dampak ini reputasi mungkin ya kalau akreditasi. Nah, dampak reputasi yang bersifat kualitatif tadi. Ya. Artinya yang jauh ke depan ya Bu ya, seperti bukan ibaratnya tuh langsung dirasakan, mungkin yang lebih jauhnya lagi apa gitu ya Bu ya. Betul. Ya kan kalau akreditasi kita enggak bagus, orang enggak mau
ya di sini ya. Sekarang basisnya orang memilih kuliah masih berbasis akreditasi. Iya. Ya, bahkan kadang-kadang kita mau bikin program studi baru tuh kadang agak bingung, nanti ada peminatnya enggak ya? Karena mahasiswa atau calon mahasiswa kita hari ini udah direcokin dengan akreditasi. Padahal kalau dia tahu keberadaan dia baru bisa membuat akreditasi itu ada. Kalau dia nggak ada gimana mau diakreditasi gitu ya. Harus Jadi ada alumni edukasi dulu. mereka itu juga sudah salah sebetulnya. Iya. Edukasi calon mahasiswa ini juga sudah salah. Karena mungkin di sekolah-sekolah juga nggak sampai ya. Mereka dituntut di sekolah-sekolah itu pilihlah prodi yang akreditasi A misalnya ya. Pilihlah yang unggul. Akhirnya anak-anak kita, Bapak Ibu punya anak-anak yang mau kuliah pasti bilang gitu ya. Akreditasinya apa? Kalau nggak bagus nggak usah kuliah di sana. Padahal kita sebagai pengelola perguruan tinggi tahu loh. Kalau nggak ada mahasiswa nggak akan mungkin ada akreditasi. Maka ada dulu mahasiswanya. Maka selama mereka kuliah itulah masa pengurusan akreditasi. Jadi kalau misalnya 3 tahun pertama mungkin izin kalau kita keluar di Bank PT itu adalah namanya akreditasi minimal. Yang 9 kriteria itu kan ada akreditasi minimal kita dapatnya baik. Nanti setelah itu kita bisa rekrutasi setelah ada alumni. Karena peringkat baik itu di Bank PT sendiri itu baik sekali itu kalau sudah ada alumni. Dan akan unggul dia kalau memang kita bereputasi internasional. Nah jadi ya siapa yang menciptakan akreditasi? Ya mahasiswa itu melalui apa? Melalui program kerja yang kita buat. Nah gitu ya. Kemudian dampaknya ada. Kemudian pengendalian yang ada. Artinya Bapak Ibu, ini sudah dilakukan. Informasi dan sosialisasi melalui sosial media. Itu yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian kalau saya bandingkan ke sebelahnya, ya, ada rencana tindak lanjutnya melakukan sosialisasi pengisian tracer study melalui sosial media. Apakah ia melakukan sosialisasi pengisian tracer study itu bisa membuat nilai bisa menggait mahasiswa kita ngisi link? Saya pikir enggak ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Ngisi link itu kan gampang. Buka linknya baca, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu bikin sosialisasi, nggak membuat orang mengisi juga. Kalau ternyata mereka tuh nggak bekerja, kan nggak akan isi juga mereka. Setahu apapun mereka, tapi mereka nggak bekerja ya, nggak usah lah ngisi, malu saya gitu. Iya kan? Nah jadi kita harus betul-betul menangani. Jadi makanya kalau tadi misalnya, ternyata akar penyebabnya orang nggak mau ngisi link, ternyata pertanyaannya panjang banget. Jadi mungkin tindak lanjutnya, coba bikin instrumen yang sederhana. Tapi memenuhi misalnya. Artinya kalau sederhana memenuhi, kita share lagi ke mahasiswa nanti, ke alumni kita. Ngefek nggak? Harusnya ngefek gitu. Karena kenapa? Kalau sebelumnya banyak banget halamannya, sekarang tinggal 2 halaman atau 1 halaman saja, ya saya pikir nggak buang waktu lah bagi mereka. Kemudian sosialisasi. Apakah ia perlu ke sosial media? Saya tanya Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melihat kunjungan website Bapak Ibu yang dikunjungi alumni? Pernah lihat? Jangan-jangan nggak pernah lihat itu. Ya, yang dikunjungi mahasiswa kita gitu kan. Pernah lihat nggak? Artinya apa? Sederhananya gini loh, nggak penting-penting banget website kita itu oleh alumni kita tuh, karena udah nggak ada lagi yang mau mereka ambil di situ. Ya, mau tamat mana? Tamat Poltekkes. Kemudian penting nggak? Apa sih berita terbaru tentang Poltekkes? Udahlah saya udah nggak di sana, nggak penting gitu ya. Jadi seberapa banyak, selamat datang Ibu. Ya. Seberapa banyak frekuensi mereka mengunjungi website, itu perlu jadi catatan. Kita bisa lihat. Jadi apalagi kalau kita share di Facebook, sosial media, seberapa banyak pengunjung sosial media yang mengatasnamakan kampus. Ya, mereka lebih suka mengunjungi sosial media yang punya influencer. Ya, ada mungkin mahasiswa kita demen sama influencer di IG gitu ya. Kalau dia yang sering nonton itu, ya kalau orang itu yang kita endorse, nah istilahnya nge-endorse ya, saya yakin akan dipakai. Tapi kalau masih kita juga yang mensosialisasikannya, maka pertanyaan saya itu tadi. Ya, seberapa banyak website kita itu dikunjungi mahasiswa kita dan kunjungi alumni kita, dan seberapa banyak WhatsApp, IG, Facebook kita itu dikunjungi oleh alumni.
Bapak Ibu pernah nggak ngelihat followers IG-nya kampus ini sebanding nggak dengan alumninya? Kan akhirnya nggak efektif juga kalau sosialisasi dengan IG. Ya kan? Mau sosialisasi dengan IG tapi pengikut IG-nya 100 orang. Ya 100 orang aja yang akan isi. Ya nggak dapat juga. Nah maka bagaimana kita membuat rencana yang betul-betul ngena mengatasi risiko. Kalau seperti ini saya katakan, ini risikonya nggak berubah Bu. Ya, karena kenapa? Sebelumnya juga sudah menggunakan media sosial, tapi ternyata sedikit yang isi. Mungkin boleh jadi yang tadi itu terlupa lihat instrumennya. Kadang-kadang kita gini, Bu, instrumen itu kan udah panduan dari PD Dikti, kita nggak boleh merubah, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, efektivitas grup alumni itu penting. Ya, gunakanlah alumni itu karena ini poin penting. Tersesadi itu poin penting dalam akreditasi. Maka sedapat mungkin bidang 3 atau yang ngelola tersesadi di kampus ini betul-betul memiliki atau memegang alumninya itu. Entahkah caranya membuatkan grup alumni mungkin melalui Telegram yang bisa menampung ribuan orang gitu ya. Kalau WA pasti nggak mungkin karena 250 orang ya. Atau mewajibkan memfollow. Bolehlah Bapak Ibu mau sosialisasi menggunakan IG atau Facebook, tapi wajibkan mereka memfollow sehingga berimbang antara jumlah alumni dengan jumlah pengikut IG-nya kita. Kalau mau sosialisasi, mereka pasti dapat. Ya. Tapi kalau followers IG-nya cuman ya 100-200 orang, alumninya sudah 2000 ya mau tersesati ya nggak dapat gitu. Nah, jadi inilah poin-poin agar kita bisa betul-betul nanti targetnya tersesadi itu meningkat dengan baik, maka boleh pakai itu cara yang saya katakan tadi. Dianalisis lebih dalam lagi apa yang menjadi penyebab, kemudian ditentukan rencana tindak lanjut. Dan pastikan rencana tindak lanjut itu tidak boleh sama dengan rencana sebelumnya. Ya, karena kalau rencana sebelumnya sudah dilakukan ternyata tidak efektif terus mau melakukan ini lagi, Bapak Ibu mubazir loh. Ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga kita. Kemarin kita udah sosialisasi, nggak efektif, sosialisasi lagi kita. Ngapain cuman ngomong nggak didengarkan orang gitu. Nah makanya boleh jadi saya katakan mungkin Bapak Ibu pakainya influencer atau pakainya apa gitu ya bisa ngefek lah. Nah ini contoh dari yang pertama. Kemudian buktinya ada atau tidak, terlaksana atau tidak ya boleh itu pengembangan karena ini menurut Permenkes. Tapi sejatinya memang instrumen ini risk register yang ada ini karena sudah mewakili beberapa yang harus ada di dalam risk management itu sudah mumpuni untuk dipertanggungjawabkan. Hanya saja ini rencana tindak lanjutnya karena di seat yang berbeda tentu agak kita melihat. Nah kemudian lagi kita belum menentukan apakah penanganan ini seberapa efektif dia bisa menurunkan risiko. Nah, jadi mungkin ada keterbatasan ya Bapak Ibu. Di Permenkumham juga ada keterbatasan. Di Permenkes juga ada keterbatasannya karena beberapa saya karena sudah di rumah sakit juga membantu pendampingan risk manajemennya itu. Jadi ada beberapa keterbatasan. Sehingganya hari ini pun, boleh kita katakan, hari ini mulainya orang aware dengan manajemen risiko itu sudah luar biasa. Bagaimana dia akan mengejar ke yang detail? Mungkin butuh proses. Tapi kalau kita sudah memulai sampai ke yang detail, itu tentu kita, kalau ibaratnya Ibu, itu IKT-nya. Udah pelampauan. IQ-nya yang dasar yang begini. Terus kita buat sampai ke risk residual. Itu pelampauannya. Itulah IKT-nya. Itu harusnya menjadi poin penting. Karena gimana mungkin kita mengatakan risikonya bisa teratasi kalau kita nggak tahu apakah analisis ini mampu menurunkan risiko dari level yang tinggi ke level yang rendah. Ya, maka sejatinya ketika kita membuat sosialisasi ini, mungkin kita akan dengan sosialisasi kita bisa menurunkan risiko yang awalnya 2 sekarang ke 1 misalnya. Nah inilah efektivitas penggunaan risk management. Nanti di pengawasan dan evaluasi, nanti tinggal melihat apakah ia sampai dia ke level 1, apakah ia sampai sesuai dengan yang diinginkan, atau tidak. Kalau tidak apa yang terjadi? Nah itulah perbaikan
berkelanjutan. Jadi dia tidak pernah berhenti risk management. Nah, ini kira-kira Ibu untuk risiko satunya. Jadi yang bawahnya ngikut itu ya? Iya, ini Bu untuk yang tadi kata Ibu memang keterbatasannya karena dari Permenkes, tapi kami sudah mengantisipasinya dengan membuatkan secara manual Bu, mulai sejak tahun 2022 ini tadi ada kolom tambahan untuk risk residual supaya mengetahui sejauh mana penurunan resikonya. Mas Andre bisa ditayangkan yang risk residual tahun lalu biar nanti sekalian dikoreksi sama Bu Ivelda. Bentar, Mbak. Ya, yang ada risiko residualnya. Nah, Bu Ivelda, tadi kalau kita lihat di sini kan memang Bu dari probabilitas dan dampak yang nomor 1 tentang tracer study tadi itu sudah efektif Bu pengendaliannya dengan melihat skor probabilitas dan selama ini memang hasilnya tracer study itu 100% Bu. Nah, apakah tepat kiranya membuat dia pada level sangat rendah Bu untuk di mitigasi awal, di inherence, di pertama kali kan kita akan lihat efektivitasnya nanti tentunya ya setelah semua tracer study terisi. Apakah boleh misalnya kita membuatnya buat tinggi semua Bu, misalnya probabilitasnya tentu rendah karena memang ini tidak pernah jadi masalah sebelumnya. Tapi dampaknya tadi kaitannya dengan reputasi, kita buatlah misalnya Pak Direktur bilang yang semua kaitannya dengan risiko reputasi, maka di levelnya 5 misalnya Bu. Nah kita buat seperti itu. Itu padahal sebetulnya sebelum-sebelumnya tidak pernah berdampak gitu. Apakah boleh seperti itu? Baik, kalau kita menempatkan risiko, pertama dia merupakan perkalian antara peluang dengan dampak. Sah-sah saja kalau misal dikatakan dampaknya 5, tapi peluang terjadinya tracer study yang tidak baik itu kan 1. Ya, akhirnya apa? Potensi risikonya mungkin juga akan rendah. Nah, jadi kalau kita sudah berada pada posisi risk register, kita tidak saja berpikir dari satu sisi yaitu sisi dampak, tapi ada peluang karena risk management itu merupakan perkalian dari peluang dan dampak. Tapi persoalan misalnya begini, ya, dia di posisi 1 sampai 5 misalnya, ya, 1 kali 5 peluangnya 1 tapi dampaknya 5 itu ya. Kalau secara matrik dia berada di pojok kanan bawah. Kalau direktorat menginginkan risiko yang harus ditangani itu adalah risiko semuanya yang berdampak 5 misalnya, itu baru kebijakan Ibu. Jadi kalau kita buatkan matrik risiko kan 1 di sini, 5-nya di sini kan. Kalau Pak Direktur nanti membuat kebijakan, semua yang berada di level 5 dampaknya itu harus ditangani, maka di saat itulah muncul kebijakan. Iya. Kalau direndah, kalau Ibu kan bilangnya tadi, kalau Pak Direktur, nah 5 itu sedang. Tapi Pak Direktur bilang seluruh yang berada di posisinya harus ditangani terlebih dahulu misal. Kalau ditangani terlebih dahulu, berarti termasuk 5, 10 ini pun ditangani terlebih dahulu. Itulah kebijakan yang saya katakan selera risiko. Direktur tuh punya selera risiko. Saya enggak mau yang nangani yang bawah-bawah ini, yang hijau-hijau ini saya enggak mau. Prioritas kita mungkin yang berada di dampak dulu misalnya. Kalau dampaknya 5, meskipun dia levelnya medium, tapi ketika terjadi dia berdampak berat, itu ditangani. Nah, itulah kebijakan tadi. Maka sejatinya risk management hadir membantu untuk mengambil kebijakan. Gitu ya. Baik, Bu Everda sambil Andre mencari, mungkin bisa kembali ke slide yang tadi sempat tertunda ya Bu ya dijelaskan. Boleh. Ya ke PowerPoint-nya Bu Ivelda Nengsi yang tadi sebelumnya. Apa kita sambil ini ya Bu ya mereview. Biar sayang kalau nggak diselesaikan Bu soalnya tadi menarik sekali ini. Ada kaitannya juga dengan cara kita ngisi nih ya Bu ya. Ya silakan.